Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Perkenalkan, nama saya Habib Fatodingan dari kelas A Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 1020196546. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan materi prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum, di mana semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan pendidikan diuji di dalam bentuk perbuatan yang mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata dan hidup. Pendidikan adalah pemegang kunci pelaksanaan dan keberhasilan kurikulum, karena pendidik sebenarnya perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan kurikulum sesungguhnya. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam proses pengembangan, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum ada beberapa prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah relevansi. Relevansi ini masih terbagi menjadi dua, yaitu relevansi keluar, artinya tujuan, isi, dan proses pengembangan yang tercakup di dalam kurikulum yang hendaknya relevan dengan tuntutan dan kebutuhan dan pengembangan masyarakat. Dan yang kedua itu adalah relevansi ke dalam, artinya pada kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yakni tujuan, isi, proses, dan penyampaian penilaian. Prinsip yang kedua dari prinsip umum, yang kedua itu fleksibel, yang berarti kurikulum harus dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Prinsip ini memiliki dua sisi, yakni fleksibel bagi guru dan fleksibel bagi peserta didik. Fleksibel bagi guru dalam artian kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran sesuai dengan kondisi yang ada. Dan fleksibel bagi peserta didik artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pemilihan sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga dari prinsip umum yaitu kontinuitas, yang mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pembelajaran dengan berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Pengalaman pembelajaran peserta didik kurikulum hendaknya kesinambungan antar satu tingkat di kelas dengan kelas yang lain, antar satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan yang lain. Prinsip ini penting bukan hanya untuk menjaga agar tidak terjadi pengulangan materi pembelajaran yang memungkinkan program pembelajaran tidak efektif dan efisiensi tetapi juga untuk keberhasilan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Yang keempat dari prinsip umum yaitu efisiensi atau praktis, artinya mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana atau biayanya juga murah dengan memperoleh hasil yang maksimal. Untuk itu kurikulum harus dirancang untuk dapat digunakan dalam segala keterbatasan. Prinsip pengembangan kurikulum yang kedua yaitu prinsip khusus. Ada beberapa prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat atau kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan semua komponen kurikulum mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan umum atau KTSP, standar kompetensi, dan tujuan khusus atau kompetensi dasar. Kemudian prinsip khusus yang kedua yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan dengan memperhatikan yang pertama itu yang perlu diperhatikan yaitu perlunya dijabarkan tujuan pendidikan pembelajaran ke dalam bentuk pembuatan hasil pembelajaran yang khusus yang sederhana. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu isi bahan pembelajaran harus meliputi 3
dominan, yakni kognitif, efektif, dan psikomotor. Kemudian yang ketiga yaitu unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Prinsip khusus yang ketiga yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses pembelajaran mengajar. Dalam prinsip ini hendaknya memperhatikan, yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu metode atau teknik mengajar dapat digunakan untuk mengajar bahan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu metode teknik mengajar dapat memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu metode teknik mengajar memberikan urutan kegiatan yang bertingkat. Kemudian yang keempat yaitu metode teknik mengajar dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, efektif, dan psikomotor dan sebagainya. Kemudian prinsip khusus yang keempat yaitu prinsip perkenaan dan pemilihan media dan alat-alat pembelajaran yang bisa mendukung pembelajaran, baik perlu dukungan oleh pengguna media dan alat-alat bantu pembelajaran yang tepat. Kemudian prinsip khusus yang kelima yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian atau penilaian merupakan bagian integral dari pembelajaran. Karena itu yang harus dilakukan yaitu memerhatikan bagi pembagian kelas, usia peserta didik, waktu yang dibutuhkan, apa bentuk teksnya, beberapa banyak butiran yang disusun dalam dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti langkah-langkah rumusan tujuan pembelajaran yang umum dalam tingkat dominan, uraikan ke dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Kemudian yang ketiga itu cara mengelola suatu hasil penilaian dengan memperhatikan